Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Helda selaku dosen Pancasila. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku masyarakat berdasarkan Pancasila. Perkenalkan, saya Ferity Zaskia Atanti Sabita Titisania dengan NIM akhir 241. Nah, untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kasus perilaku masyarakat berdasarkan Pancasila. Di sini saya mengambil kasus gotong royong membangun jembatan darurat di daerah Waru. Nah, jadi sebelum ambrolnya jembatan penghubung utama menuju jalan pertanian akibat hujan lebat beberapa hari yang lalu, warga desa Waru Kecamatan Rembang dengan penuh semangat mengadakan gotong royong untuk membangun jembatan darurat pada hari Minggu 8 Desember 2024. Nah, bersama beberapa personel dari Sat Satkorion Banser, Kecamatan Rembang, warga bahu-membahu membangun jembatan dengan alat dan bahan seadanya, seperti kayu, bambu, dan bahkan tali. Dengan semangat kebersamaan yang ditujukan, seluruh warga membuat proses pembangunan berjalan lancar. Jadi dengan semangat kebersamaan inilah yang membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan. Kita semua saling membantu demi kebaikan bersama, ujar Pak Yudi dari salah satu warga yang terlibat. Nah, untuk sesi diskusi, mari kita diskusikan kasus ini. Jadi menurut kalian, apakah kasus ini mencerminkan perilaku masyarakat yang sesuai dengan sila beberapa sila keberapa saja dalam Pancasila? Tapi sebelum itu saya menjelaskan dulu tentang latar belakang materi saya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tidak hanya menjadi panduan normatif dalam sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu membentuk karakter bangsa yang beradab, toleran, religius, demokratis, dan adil. Nah, untuk perilaku masyarakat berdasarkan Pancasila, yang pertama yaitu nilai ketuhanan atau sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menunjukkan nilai religiusitas. Jadi masyarakat yang mengamalkan sila pertama cenderung menjunjung tinggi toleransi beragama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan ibadah dengan tertib, terus menghormati ibadah orang lain dan tidak menjelekkan agama lain. Yang berikutnya yaitu nilai kemanusiaan atau moralitas, yaitu menghargai martabat dan hak sesama manusia adalah inti dari sila kedua. Jadi perilaku seperti membantu sesama tanpa memandang latar belakang, bersikap adil, serta menjunjung tinggi toleransi adalah suatu bentuk implementasinya. Berikutnya, nilai persatuan atau kebangsaan. Jadi, dalam sila ketiga itu menekankan bahwa pentingnya semangat nasionalisme dan integrasi bangsa. Masyarakat diharapkan tidak memperuncing perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi menjadikan satu kesatuan untuk bersatu. Jadi contohnya yaitu gotong royong, mencintai produk dalam negeri, dan menghormati simbol-simbol negara. Dan yang keempat yaitu nilai kerakyatan atau demokrasi musyawarah itu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan perwujudan sila keempat. Dalam masyarakat itu tercermin dari kebiasaan kita untuk berdiskusi seperti saat ini untuk mufakat, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada, serta menghormati pendapat dari orang-orang lain. Nah, terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Jadi dalam sila kelima itu menuntut terciptanya keadilan dan kesetaraan hak bagi seluruh rakyat. Seperti contoh perilaku yang mencerminkan nilai ini adalah tidak diskriminatif. Jadi membantu mereka yang kurang mampu dan mendistribusikan sumber daya secara merata.
Nah, kesimpulannya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila yang sangat penting untuk membentuk karakter masyarakat yang unggul, terutama di tengah tantangan zaman modern seperti teknologi saat ini. Jadi, melalui pendidikan karakter, nilai-nilai ini itu ditanamkan sejak dini dalam keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat luas. Nah, untuk referensi ada di bawah yaitu Arnani dan Sianturi. Nah, baik, sekian dari saya. Sebelumnya, saya ingin berdiskusi dengan kalian tentang kasus yang saya bawakan. Apakah ada yang ingin menjawab? Halo Verity, aku mau eh, memberi tanggapan ya tentang kasus yang kamu bawakan hari ini. Menurut aku itu bagus banget karena ternyata Indonesia ini masih ada orang-orang yang punya semangat untuk gotong royong. Seperti yang kita tahu ya, makin kesini tuh orang-orang makin individualis, orang-orang makin gak ngurus orang gitu. Yang penting as long as aku baik-baik aja ya wes gitu. Makin kesini kan orang kayak gitu. Dan ternyata di Indonesia ini masih ada loh orang-orang yang masih mengutamakan nilai gotong royong itu, dan itu harus kita pertahankan. Kalau bisa kita lestarikan, kita pupuk generasi muda-muda ini untuk bisa mempunyai rasa urgensi untuk ya bergotong royong dengan masyarakat. Itu sih dari aku. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Ika sudah memberi pendapat dan diskusi. Sekarang, apakah kalian ingin menjawab dari pertanyaanku, yaitu menurut kalian kasus ini mencerminkan perilaku masyarakat yang sesuai dengan sila keberapa saja dalam Pancasila? Apakah ada yang mau berpendapat atau menjawab? Ya, saya mau memberikan pendapat. Oke. Jadi menurut Boleh. saya kasus gotong royong ini tuh mencerminkan yang pertama pastinya sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena ya dalam gotong royong pastinya membutuhkan banyak orang yang bersatu gitu untuk bisa melancarkan kalau dalam kasus ini proyek bangun jembatan lah ya. Lalu selanjutnya eh, menurut aku dia juga bisa digabungkan ke sila kedua juga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Why aku bilang seperti itu karena di sini kan nilainya lebih ke kemanusiaan ya. Jadi menunjukkan kalau warga itu care dengan masalah yang ada di desa mereka. Warga itu peduli dengan apa keresahan, kesulitan yang dialami oleh eh, penduduk yang lain gitu loh. Jadi makanya aku bilang dia masuk ke kemanusiaan. Lalu ya saya kira dua itu dulu sih. Atau mungkin ada teman yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Lili. Emang eh, secara garis besarnya itu memang dari sila ketiga sama sila kedua ya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, mungkin nggak ada yang mau berpendapat lagi. Jadi aku ingin menambahkan sebenarnya kasus ini itu mencerminkan seluruh nilai, seluruh sila-sila dalam Pancasila. Jadi untuk sila yang pertama yaitu warga itu memulai kegiatan pasti dengan doa bersama, dengan wujud syukur dan permohonan perlindungan Tuhan untuk menunjukkan bahwa segala usaha yang didasarkan pada keimanan dan spiritualitas. Lalu sila keempat yaitu
Pasti sebelum membuat jembatan ini ada yang namanya musyawarah gitu kan, agar keputusan itu bisa diambil untuk membangun jembatan yang mencerminkan prinsip demokrasi dan mufakat. Dan yang terakhir sirah kelima yaitu keadilan sosial. Jadi jembatan darurat ini digunakan bersama oleh seluruh warga. Jadi termasuk petani, terus mungkin ada yang nelayan dan lain-lain biar semuanya itu bisa menggunakan jembatan ini bersama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan suatu pendapat lagi untuk berdiskusi? Permisi, saya izin bertanya, apakah boleh? Boleh. Jadi ini masih berkaitan dengan kasus yang Verity bawakan tadi terkait gotong royong dan sebenarnya juga udah disenggol sama Ika tadi. Sekarang ini kan masyarakat jarang yang mau ikut kegiatan kayak gotong royong gitu. Alasannya juga beragam. Ada yang oh mungkin minggu saya ada urusan di kantor gini-gini nggak bisa karena ya satu dan lain hal gitu. Pokoknya ngajak warga buat kerja bakti itu sekarang itu susah banget gitu lah. Nah, eh, yang mau saya tanyakan di sini, menurut Verity, cara apa yang sekiranya efektif itu buat ngajak warga supaya mau melaksanakan kegiatan gotong royong, khususnya kerja bakti. Di sini konteksnya kerja bakti gitu, sehingga warga ini banyak yang tertarik, banyak yang mau ikut gitu. Oke, pertanyaannya sangat wow, wow, wow ya. Mungkin untuk kalau kasusku tadi itu kan karena adanya kebutuhan dalam suatu warga itu. Jadi makanya mereka melakukan kerja bakti ini. Jadi mungkin emang harus ada suatu kebutuhan yang benar-benar mendesak dan kebutuhan yang benar-benar penting. Jadi mereka akan melakukan kerja bakti itu secara sukarela. Tapi tentu saja kita juga harus milih waktu yang tepat kayak misalnya di hari Sabtu atau di hari Minggu atau hari-hari libur. Jadi mereka nggak terlalu sibuk untuk bekerja gitu. Kayak mungkin di hari Minggu pagi, di mana kita masih fresh-freshnya gitu kan, kita bisa melakukan kerja bakti gitu. Atau mungkin di hari libur atau apalah gitu. Pokoknya di hari-hari yang seperti itu. Dan pasti kita harus melakukan sosialisasi atau kayak menyebar undangan gitu agar mereka juga mau ikut gitu. Kalau misalnya cuman circle-circle doang kayak cuman tetangga-tetangga bagian ini doang yang kerja bakti itu kan pasti kan nggak selesai-selesai karena cuman dikit juga orangnya. Jadi mungkin kita butuh sosialisasi gitu. Dan ya mungkin ada tambahan kayak kegiatan menarik gitu, kayak mungkin bagi tugas, terus ada kayak kasih-kasih makanan gitu, biar mereka juga tertarik dan tentu dikasih apresiasi juga. Mungkin sekiranya dari aku untuk mengajak warga melakukan gotong royong kerja bakti ini seperti itu di zaman sekarang. Apakah ada pendapat lain? Mungkin sudah ya, tidak ada pendapat lain. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau
baik sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semuanya sudah mendengar dan mengikuti diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.